satu-satu dulu ya. Itu siapa? Ibu Misya Aulia dulu ya. Barangkali silakan Bu Misya. Ya, assalamualaikum Mas Boleh. Adun. Ya, sehat Wah, semuanya. sorry. Ah, namanya soalnya saya kena prank jadinya nih. Iya, anak enak itu. Siap, siap Pak. Iya. Iya, ini Monggo. masalah ini keamanan akun itu kan saya udah lihat dari videonya Kang Adun gitu. Itu ada Siap. kode sandinya itu yang 6 itu gimana tuh? Nggak kesimpan nggak masalah kan? Itu yang soal autentikator ya? Iya benar itu. Nggak ada soal, itu kan sudah tersave langsung di Google Authenticator. Mm-mm. Kalau sarannya Pak Ade, silahkan Pak Ade ya nanti untuk menambahkan itu kalau nggak salah ditambahkan lagi ya Pak Ade ya di pengaturan Chrome kalau nggak salah waktu itu sempat Pak Ade juga menyampaikan. Kalau nggak salah seperti itu Pak Ade, silahkan untuk Ya, menambahkan terima kasih informasi Mas yang Adun. Ya. ya terima Yo. kasih Pak. Pak Ade, monggo. Yang soal kode 6 digit itu yang ada di Google Authenticator Pak Ade. Katanya apakah tidak masalah kalau tidak di-save? Oh, yang 6 digit Ya, dari Google Authenticator. ya Kalau kode yang 6 itu digit OTP itu nggak perlu disimpan, itu akan selalu berubah-ubah, selalu Hmm, berganti. ya betul Setiap kali betul. kita mau membuka aplikasi, kalau aplikasi itu diamankan dengan Google Authenticator, Mhm. itu kita harus mengambil 6 angka sebagai kode OTP Ya, dari GA, kita tempelkan baru membuka. Jadi GA itu selalu berubah, nggak siap perlu siap. Siap. disimpan. Yang disimpan adalah kode enkripsi yang diberikan oleh aplikasi. Itu kode enkripsi yang diberikan oleh aplikasi, di mana untuk menghubungkan aplikasi ke GA itu kan kita tambahkan kan ya. Kita buka Hmm, GA, betul. kita klik tambah, tempelkan kode enkripsi dari aplikasi. Ya. Kode enkripsi ini yang kita simpan. Oh, begitu ya Pak De ya. Iya, kalau kode 6 angka itu selalu ganti. Setiap Oh, 30 detik iya betul. ganti, 30 detik ganti. Jadi Itu. kalau misalkan kode enkripsinya itu sudah maksudnya ini Google Authenticatornya kan sudah aktif Pak De ya. Dan Ya, kode enkripsinya masih bisa dicari untuk kembali disimpan Pak De. iya, Dilihat seandainya misalkan kan jadi sudah seandainya itu ya, kode enkripsi itu bisa kita simpan di Google Keep. Biasanya di HP itu kan ada aplikasi bawaan catatan atau mungkin note atau mungkin Keep sudah ada. Kalau yang belum ada, bisa download Google Keep. Google Keep itu artinya walaupun kita nanti ganti HP, ketika kita login dengan akun Google kita, Google Keep itu akan tetap menyimpan. Atau kita simpan di pengelola sandi Google, itu di Chrome. ya. Nah, itu di Itu sana. jadi kalau yang kode enkripsi yang sudah terlanjur dibuat Pak De maksudnya itu apakah masih bisa dilacak kode enkripsinya itu Pak De? Pan. Secara Apakah umum, tersimpan di sebelah mana gitu Pak De? setiap aplikasi itu akan mengeluarkan satu kali satu kode enkripsi ya, satu kode enkripsi. Ketika kode enkripsi itu sudah kita kaitkan dengan Google Authenticator, sudah. Ketika kita nanti ganti HP, otomatis Google Authenticator di HP baru kan tidak ada, ya kan? Ya. Terus apa namanya, catatan yang disimpan di catatan atau note itu hilang di HP yang baru. Kita akhirnya minta kode enkripsi lagi ke aplikasi yang bersangkutan. Itu tidak bisa. Jadi sekali kita mengikat ya sudah tidak keluar. Terpaksa kita misalnya Facebook ya, terpaksa kita bikin Facebook baru. Karena Facebook yang lama yang sudah kita ikat dengan Google Authenticator itu tidak bisa dibuka. Jadi kode enkripsi yang sebelumnya
sudah dikaitkan dengan Google Authenticator itu harus disimpan dulu. Harus disimpan dulu. Jadi kalau misalkan tidak sempat tersimpan, sudah susah. Ya susah. Artinya kita mesti menjaga betul-betul HP-nya. Oh, Jangan begitu, ganti Pak. HP atau jangan apa. Atau mungkin kode-kode yang ada di Facebook yang lama, apa yang terkait di sana dipindahkan ke Facebook yang baru, sehingga nanti kita kaitkan juga Facebook yang baru ke Google Authenticator, sehingga resiko kehilangan Facebook yang lama itu tidak terlalu pengaruh karena datanya sudah kita pindah ke Facebook yang baru. Itu memang resiko untuk Google Authenticator kalau kita tidak tahu step-stepnya. Oke. Sering terjadi kesalahan ya. Sering terjadi kesalahan teman-teman. Ambil kode autentika enkripsi dari Facebook misalnya. Terus kita buka Google Authenticator, kita tambahkan di sana, kita kaitkan. Langsung keluar kode OTP kan? Kode OTP kita salin masuk ke Facebooknya. Nah, begitu kita mau nyimpan kode enkripsi, lawang tadi kita sudah terlanjur nyalin kode OTP kan, ya kode enkripsinya ya, otomatis sudah tidak tersalin. Wah, nyarinya di mana ini repot. Jadi langkah awal, satu, screenshot dulu sebelum disalin. Itu ya, screenshot dulu. Sudah, ini untuk antisipasi. Minimal kalau itu kehapus, tersimpan di Google Foto. Itu satu. Yang kedua, setelah kita salin kode enkripsi dari aplikasi, jangan langsung menuju ke Google Authenticator. Masuk ke catatan atau ke Keep dulu, kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, baru kita buka Google Authenticator. Kita klik plus, kita masukkan kode enkripsi, sudah aman. Ini kesalahan yang sering. Belum disimpan udah tambahkan Google Authenticator, langsung muncul kode OTP, salin kode OTP. Enkripsinya tadi belum tersimpan. Itu. Oke, jadi tingkat keamanan tinggi. Betul. Ya. Jadi kira-kira Pak De, itu kan sudah terlanjur lah ya. Tidak sedikit juga pastinya pioner juga yang tidak sempat menyimpan kode enkripsi itu. Kira-kira menurut Pak De, kalau misalkan ya, ini kan harus dijaga HP-nya. Kalau misalkan suatu waktu, iya kan? Kalau misalkan suatu waktu, misalkan terjadi HP-nya error atau mati dan sebagainya, atau mungkin ada hal lain gitu. Kira-kira menurut Pak De, apakah masih mungkin bisa diganti Google Authenticator-nya dengan verifikasi yang baru? Ya, artinya yang lama kan hilang. Misalnya kita ini punya HP baru ya. Di HP baru kan Google Authenticator bukan aplikasi bawaan ya. Kita download di Play Store Google Authenticator, muncul aplikasi. Tentunya kosong itu. Kosong. Iya. Yang lama itu enggak ada. Iya. Berarti artinya itu maksudnya hubungannya dengan akun P-Network loh Pak De ya. Jadi maksudnya itu kalau misalkan nanti saat kan banyak ya opsi melalui nomor telepon atau melalui Facebook untuk bisa masuk kembali ke akun P-Network-nya. Itu. Ya kalau kan? Untuk P-Network, ini nggak mengeluarkan kode enkripsi sejauh yang saya tahu. Terkait untuk mengamankan akun, misalnya nomor telepon, terus sama kata sandinya, email sama kata sandinya, ini simpan di pengelola sandi pada Chrome, atau yang belum ada aplikasi Google Keep, KEEP, Keep ya, Keeper, penjaga Google Keep, download aja Google Keep. Artinya di Google Keep itu terkait dengan akun Google kita. Ketika kita buka HP baru yang betul-betul baru, kita di situ download Google Keep dengan akun di mana kita login di HP baru tadi, muncul semua catatan masih ada.
Atau mungkin buka Chrome, klik titik 3 kanan atas, pilih setelan. Setelah setelan kita pilih pengelola sandi Google. Nah, di situ masih tersimpan semua. Itu untuk nyimpan data-data yang sepanjang tahun tidak akan hilang. Oke Pak De, jadi kesimpulannya kalau soal Google Authenticator itu misalkan suatu saat ada ganti HP itu nggak ada soal dengan akun Facebook ya, karena tidak ya. Jadi yang pada intinya tetap yang harus diamankan itu nomor telepon, sandi login dan login Facebook Pak De ya, dan email. Terus sama frasa sandi. Itu harus itu. Nah, itu simpan di Keep atau di pengelola sandi Google Chrome. Ya Pak De, terima kasih atas tambahannya Pak De. Semoga tadi buat siapa itu atas nama akun Miss Aulia ya Bapak, semoga jawabannya bisa membantu ya. Jadi poinnya untuk P-Network dan P-Browser itu tidak ada kaitannya dengan GA atau Google Authenticator. Beda. Kalau aplikasi-aplikasi yang lain itu ada tawaran 2FA. Ketika 2FA itu tawaran 2FA itu kita klik, dia akan mengeluarkan kode enkripsi. Tapi kalau P-Network, P-Browser tidak pernah menawarkan 2FA. 2FA pada P-Network versinya beda. Bukan ke Google Authenticator. Tapi di sini kita membuat akun email kedua sebagai akun email pemulihan. Akun email pemulihan dari email yang sudah terverifikasi. Itu. Lah, nanti kaitannya apa? Ketika kita ini itu di nomor 3 daftar periksa MyNet, di mana kita mengikat frasa sandi dan alamat dompet P-Browser web 3 pada P-Network web 2, itu kita selalu diminta verifikasi pada email. Nah, kalau kita yang melakukan tidak ada masalah. Ketika ada orang lain yang melakukan berusaha untuk mengikat frasa sandi baru, mereka harus konfirmasi ke email kita. Lah, email kita yang terverifikasi ini sudah diketahui oleh pihak pencuri, katakanlah ya kasaran. Ini harus ada konfirmasi dari email pemulihan. Email pemulihan fungsinya itu untuk ring aman 2FA versi P-Network di situ. Itu ya. 2FA versi P-Network adalah kaitannya dengan email pemulihan, verifikasi email, bukan pada Google Authenticator. Beda. Oke, siap Pak De, terima kasih. Oke. Ya buat Ya terima kasih Budi. Ya terima kasih Mas Adun. Terima kasih Bunda. Sama-sama semuanya. Bisa ditangkap ya Pak Misra ya. Insya Allah Budi. Insya Allah Budi. Ya. ya intinya itu aja lah. Apa sih kalau untuk akun P-Network kan nggak ada hubungannya Google Authenticator, dan itu hanya untuk mengamankan saja. Yang kemarin Picor Team barangkali meminta verifikasi melalui email. Itu yang pertama, dan yang paling penting yaitu sandi login, nomor telepon, terus menggunakan Facebook aktif juga. Itu saja sih ya. Jadi kalau misalkan ganti HP itu nggak ada soal dengan Authenticator seperti itu. Ya. Iya. Oke. Jadi banyak ini teman-teman yang nggak bisa buka walletnya loh. Banyak. Iya, betul Pak De. Ya karena 2FA tadi email ya, bukan Google Authenticator tapi email ya. Ketika kita diminta konfirmasi email, email yang lama sudah hilang. Loh, ini sudah terverifikasi yang baru. Nah, email yang barunya apa benar-benar pemilik yang lama? Karena ada pertanyaan itu, makanya setiap verifikasi itu diarahkan ke email yang lama dulu. Kalau email yang lama oke, verifikasi terjawab, otomatis email yang terverifikasi yang baru itu tadi tembus. Jadi untuk meyakinkan yang melakukan perubahan email di akun P-Network itu benar-benar pemiliknya.
Ini kalau dulu email itu dipandang sebelah mata loh dulu. Tapi ingat, ini ke depan jangan memandang remeh email. Kalau dulu kita bisa bikin banyak-banyak email untuk noyol apa namanya airdrop, itu ya, nambang airdropan itu, nambang gratis. Banyak orang-orang yang punya email banyak. Nah nanti ke depan bicara masalah email.com, domain Google, itu nggak bisa dibuat sembarangan. Kita harus punya satu akun email Google yang kuat, yang privasi. Nah itu nggak bisa kita perlakukan seperti kemarin-kemarin. Nggak bisa buat main-main. Termasuk nomor telepon. Kalau dulu kita sesuka hati mau ganti nomor telepon bla bla bla, ini nanti pegang satu nomor telepon yang sifatnya privasi untuk akun P-Network. Nggak bisa kita berperilaku liar seperti dulu ke depan. Terlebih mereka yang memiliki domain P, domain.p, ini untuk membuat akun di domain P tidak sama seperti membuat akun di domain google.com. Akun di domain google.com bisa anonim. Saya nama Prayit, saya bisa menggunakan nama Michael, saya bisa menggunakan nama John. Nah ini kan dengan detail pribadi, wes lahir saya tahun 2001, saya bikin lahir tahun 90 misalnya, bisa di domain Google ya, at gmail.com bisa. Tapi untuk domain.p itu tidak bisa anonim, betul-betul dengan data yang solid, valid untuk domain P. Untuk itu domain P ini betul-betul akun yang luar biasa, paling aman, tidak bisa dicuri, tidak bisa dipalsukan. Lah ini bicara masalah domain. Domain itu artinya rumah ya, rumah. Oke Pak De, itu berarti kalau misalkan yang tadi disampaikan soal untuk verifikasi email, yang kalau misalkan ganti email terus harus masuk lagi ke email lama karena ada email baru ya kan, untuk memastikan pemiliknya. Ya. Pak De, bagaimana itu kalau misalkan email lamanya sudah hilang atau lupa? Seperti itu Pak De, apakah harus ganti email dulu di profil ataukah akankah tetap bisa diverifikasi oleh Picor Team melalui Litbang misalkan, seperti itu Pak De, untuk memastikan email ini betul-betul pemiliknya. Barangkali akan ada mungkin nantinya kendala ya, kalau misalkan tidak bisa memverifikasi email, apakah mungkin dengan Litbang itu bisa Picor Team meluluskan untuk memastikan pemilik asli, begitu Pak De? Kalau bicara masalah di P-Network, mungkin bisa saja. Masalahnya apa? Di sini nanti kita kendalanya itu terhadap P-browsernya. P-browser ini kan sudah ada di web 3. Artinya di sini di web 3 ini mengutamakan kejujuran, mengutamakan keadilan, mengutamakan apa namanya transparansi gitu loh. Jadi betul-betul murni gitu loh nanti untuk web 3 ini. Jadi untuk yang tadi yang dimaksud Mang Adun itu nanti saya belum tahu ke depan. Ini masalah seperti ini mau macam-macam. Banyak orang-orang yang sudah terlanjur ganti email, sementara email yang lama itu dihapus. Nah ini kita coba, kita panggil ya, tambah akun baru kan di Gmail ya, tambah akun baru. Di situ tulisannya login, masukkan emailnya, kita apal emailnya, seret, emailnya apal, kata sandinya lupa. Ya akhirnya terpaksa kita klik lupa kata sandi, lupa kata sandi. Nah di situ biasanya kita diminta untuk email pemulihannya.
Kalau memang sebelumnya sudah ada email pemulihan, masih mending. Tapi kalau tidak ada email pemulihan yang aktif ya. Kalau tidak ada email pemulihan, paling tidak kita diarahkan ke dengan cara lain. Coba dengan cara lain. Nah, ini memastikan ini akun kita. Maka di situ akan diinformasikan pada HP. Nah itu ya, merek HP, tipe HP-nya. Kalau HP itu ada, tinggal kita tarik layar notifikasi di atas, akan muncul kode OTP. Kalau HP-nya tetap, kalau HP-nya sama yang dipakai, itu. Kalau HP yang dipakai ini tidak sama, biasanya kita diarahkan pada nomor telepon. Betul Pak De, yang itu terkait pada email itu tadi. Bla 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 bla. Angka belakangnya 32, angka belakangnya 99 misalnya. Oh, berarti nomor yang ini, kalau pemiliknya kan tahu ya. Oh, nomor yang ini, masukkan, lengkapi nomor telepon itu. Nah, di situ baru bisa terpanggil. Oke, Nah, tapi kalau kita nggak nemu semuanya, handphonenya sudah ganti, nomor teleponnya nggak ada. Wah, ini repot ini. Repot. Opsinya itu biasanya itu kita butuh waktu jeda itu 3 hari karena Google akan memprosesnya. Butuh waktu 3 hari, jangan diotak-atik dulu, biarin. Setelah 3 hari, pada waktu yang sudah itu paling itu repot itu nanti. Nah ini ya, macam-macam problemnya. Saya banyak selesaikan kasus-kasus itu. Sampai akhirnya capek juga karena duitnya males. Rokok atau minimal ya Pak De ya. Ya, tapi paling tidak bicara soal pioner, saya punya feeling ya. Ini problem ini tidak 1-2 orang, tapi ini di dunia banyak. Ya maklum, pioner memang berasal dari orang-orang biasa kan. Betul Pak De. Nah, di sini saya yakin Kortim ini punya sikap yang bijak. Sesuai dengan janjinya, tidak akan ada pioner yang tertinggal. Nah itu ya betul Pak De, saya ingat ke situ. Ini nanti akan ada solusi. Makanya teman-teman yang seperti itu sudah sabar, ditelateni aja, tetap klik petirnya, tetap klik petir. Nanti akan ada solusi. Selain upaya-upaya kita membuat laporan melalui portal, bahwasanya kita nggak bisa buka wallet karena faktor verifikasi email yang lama sudah hilang, digantikan email yang baru. Lah ini nanti mungkin Kortim akan memberikan opsi, saya yakin itu. Oke Pak De. Tentunya bukan pada saat ini, setelah mainnet nanti. Siap. Oke. Terus juga Pak De sempat update tidak kalau misalnya waktu itu tuh ada sekitaran 1,5 tahun yang lalu bahwasanya Google itu sempat mengirimkan notifikasi yang mana mengabarkan setiap akun Google paling lambat 2 tahun kalau misalkan tidak aktif itu akan dihapus. Barangkali pioner di sini atau Pak Ade sempat update soal itu, karena saya langsung juga menginformasikan kepada pioner waktu itu yang katanya Google kalau misalkan email yang tidak aktif selama 2 tahun itu akan dihapus oleh Google, gitu Pak De. Itu informasi sudah lama sebetulnya, gitu barang. Itu informasi kemarin itu bukan ya memang arahnya ke sana akhirnya kalau nggak ada tanggapan ya. Soalnya saya waktu itu berpikir Google menginformasikan seperti ini sementara yang dikasih informasi orang-orang biasa. Saya melihatnya itu dari sisi orang biasa. Itu tentunya terabaikan. Tanpa dihapus saja sudah terhapus otomatis. Nah, itu yang kemarin itu ada memang notifikasi dari Google itu mengingatkan pada pemiliknya itu. Apa itu kemarin itu ya? Iya, intinya selama 2 tahun kalau memang tidak aktif sama sekali itu otomatis karena kan mungkin saking banyaknya spam ya yang seperti tadi Pak Ade sampai noyol lah gitu. Banyak akun-akun yang gaje lah seperti itu. Nah, mungkin ini juga salah satu untuk menghilangkan banyaknya yang sudah
akun nggak jelas seperti itu Pak De, itu dari Google. Itu diulangi lagi beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu. Iya. Ya itu pasti sih kalau menurut saya, karena kan untuk memastikan barangkali dengan notifikasi sebelumnya ada yang mengabaikan, terus ya mungkin kedepannya juga Google akan terus mengingatkan Pak De, seperti itu. Ya paling lambat itu selama 2 tahun kalau misalkan Google emailnya itu tidak aktif sama sekali gitu, itu akan otomatis dihapus katanya Google, seperti itu. Itu saya sudah menginformasikan sama teman-teman itu kemarin di apa itu ya, 1 bulan 2 bulan yang lalu lah. Saya berpikirnya, oh ini tanda-tanda Google memang sudah terintegrasi dengan Web3 juga. Itu mau pada cikal bakal lah kalau saya katakan, kalau terintegrasi sih belum kan gitu. Oke. Pada terima kasih. Oh iya, kan benar-benar. Benar itu akun pemulihan. Benar sama. Akun pemulihan. Nah, mereka yang nggak ada tanggapan tentunya akan hilang ya orientasinya situ. Oke, terima kasih Pak De.